tugas 1 kita kali ini desain subnet and routing statis. Di sini saya sudah isi untuk nama dan NIM-nya. Pada tugas ini saya merancang jaringan berdasarkan blok IP 192.168.10.0/24. Desain ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing divisi di kantor pusat dan kantor cabang, sekaligus menyediakan ruang untuk pengembangan jaringan di masa depan. Pembagian subnet dilakukan berdasarkan jumlah kebutuhan host, dimulai dari yang terbesar hingga terkecil agar lokasi IP lebih efisien. Contohnya, divisi penjualan memiliki kebutuhan sekitar 50 perangkat. Oleh karena itu, saya menggunakan subnet 26 dengan subnet masknya 255.255.255.192, yaitu menyediakan 62 host sehingga masih terdapat sisa IP untuk pertumbuhan di masa depan. Untuk divisi pemasaran memiliki sekitar 30 perangkat. Saya menggunakan subnet 26 lagi dengan network address-nya 192.168.10.64. Rentang IP-nya di 65 sampai dengan 126. Subnet ini dipilih lebih besar dari kebutuhan untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah perangkat. Untuk divisi teknologi informasi, saya buatnya di subnet 27 dengan network address-nya 192.168.10.128. Rentang IP-nya 129 sampai dengan 158. Subnet ini mampu menampung hingga 30 host sehingga masih tersedia ruang pengembangan. Untuk yang server, saya juga membuatnya subnet 28 sehingga masih cukup untuk kebutuhan server dan masih memiliki cadangan IP. Untuk yang WAN, koneksi ini menggunakan interface WAN 0/0 di kedua routernya. Saya juga menyisakan blok alamat IP yang belum digunakan, yaitu pada rentang 192.168.10.180 sampai 192.168.10.191. Blok ini disiapkan untuk kebutuhan masa depan seperti penambahan divisi baru atau pengembangan jaringan. Untuk yang kantor cabang, saya memiliki sekitar 20 perangkat menggunakan subnet 26. Subnetnya dipilih untuk memberikan ruang ekspansi jika jumlah perangkat di cabang bertambah. Untuk menghubungkan jaringan antara kantor pusat dan kantor cabang, saya menggunakan static routing. Pada router kantor cabang, seluruh jaringan di kantor pusat diarahkan ke next hop 192.168.10.177 melalui interface WAN 0/0. Hal ini memungkinkan semua perangkat di cabang dapat mengakses jaringan di kantor pusat. Dan untuk router kantor pusat, jaringan kantor cabang yaitu 192.168.10.192/26 diarahkan ke next hop 192.168.10.178 melalui interface WAN 0/0. Dengan konfigurasi ini, komunikasi antar jaringan dapat berjalan dua arah antara kantor pusat dan kantor cabang. Desain jaringannya ini tidak hanya memenuhi kebutuhan untuk saat ini saja, tetapi juga mempertimbangkan pengembangan di masa depan. Hal ini dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan subnet yang kapasitasnya lebih besar dari kebutuhan dan menyediakan blok IP cadangan yang belum digunakan. Jadi dengan demikian, jika terjadi penambahan perangkat atau divisi baru, jaringan tidak perlu didesain ulang. Secara keseluruhannya, desain ini telah memenuhi kebutuhan jaringan perusahaan, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang, serta memberikan fleksibilitas untuk pengembangan di masa depan dengan tetap menjaga efisiensi penggunaan IP.